gitu. Nah, kalau misalnya nanti dari didapatkan hormon FT4-nya dia rendah dan TSH-nya meningkat, itu kita kan curiga hipotiroid. Nah, kalau hipotiroid maka kita harus periksa juga pemeriksaan bone age ya, pemeriksaan umur tulangnya karena itu akan mengetahui apakah memang dia pertumbuhannya terhambat karena hipotiroidnya ya. Jadi jawabannya sudah tepat B. Next. Nah, ini tadi soalnya sama ya, ada benjolan di leher, ikut gerak menelan, pemfisnya nodul tiroid dengan diameter 2 cm, padat, kenyal, mobile, FNAB-nya rejinak. Rencana penanganan berikutnya adalah dengan observasi saja ya. Diobservasi apakah dia akan dapat mengecil sendiri gitu ya. Next. Gejala klinis pada kasus hipotiroid adalah jelas ya jawabannya B, hipotermi dan konstipasi. Nomor 30. 40 tahun dengan memeriksa fungsi tiroid, ada hipertiroid subklinis. Jadi kalau dia subklinis, tentu saja TSH-nya akan rendah dan FT4-nya normal. Oke, pokoknya kalau ada kata-kata subklinis itu pokoknya dia pasti ada yang normal, FT4-nya kah yang normal gitu. Oke, habis? Masih ada soal yang lain? Tapi Kak, masih ada yang topik lain, Kak. Oh ya, boleh. Saya balap tadi, saya enggak suruh kalian lagi baca, saya kira mau dipercepat. Kalau ada topik lain boleh, majukan saja sini. Kira-kira dari tiroid ada yang ingin ditanyakan? Gimana adik-adik dari tiroid ada yang ingin ditanyakan? ABK. Oke. Saya ingin bertanya, itu yang pemeriksaannya Kak, masih bingung Kak. Kalau hipo apa, kalau hiper bagaimana Kak? Kalau pemeriksaannya dia hipertiroid maupun hipotiroid, itu kita tetap harus meriksa TSH dan FT4. Ya. Nah, kalau FT4 itu kan di perifer. Kalau T4 itu yang sebelum menjadi FT4 dia jadi T4 dulu. Nanti kalian bacalah proses dari TSH sampai dia makan menjadi FT4 ya. Nah, pemeriksaannya sebenarnya gampang aja. Kalau misalnya dia hipertiroid, pemeriksaannya tetap TSH. Tapi TSH-nya biasanya dia akan menurun. Oke, kalau misalnya dia hipertiroid juga T4, FT4-nya meningkat. Nah, hipertiroid juga akan kita periksa dengan adanya anti TSH. Kalau dia ada kecurigaan ke autoimun. Misalnya Graves tadi ya. Kalau Graves kita periksa anti TR antibody. Jadi periksa TR antibody TRAB atau kita periksa anti TSH. Itu biasanya positif. Oke, kalau dia hipotiroid, maka pemeriksaan yang kita lakukan adalah tetap TSH, FT4, tapi kalau hipotiroid, TSH-nya pasti akan meningkat dan FT4-nya akan menurun. Oke, baru kalau misalnya ke arah autoimunnya, maka yang diperiksa adalah anti TPO. Kenapa? Karena tiroid peroksidasinya itu akan mengalami ada antibodinya. Kalau autoimun itu dia akan dihancurkannya tiroid tiroid peroksidasenya gitu. Nah, pada pemeriksaan lain, kalau misalnya kita mau foto, kita lakukan dengan scintigraphy tiroid. Kalau kita mau periksa dia ke arah ke arah misalnya dia benjolannya ke arah keganasan, itu kita periksa dia tiroglobulin dan kita lakukan biopsi FNAB, kita sedot aja kita aspirasi gitu loh cairan ataupun kandungan dari tiroidnya, nanti kita periksa di PA gitu. Terus tadi yang medular katanya kalsitonin, itu kakak juga masih belum, udah nggak inget lagi gitu kalsitonin kenapa dia harus di medular, itu nanti kalian cari ya. Tapi itulah tadi ya. Apalagi tadi pemeriksaannya. Itu aja sih.
Sabi, kita lanjut atau ada yang mau ditanya lagi? Paket soal yang mana lagi? Lanjut besok. Iya Kak, nggak apa-apa jika Besok jam berapa? yang Besok jam jam 4 Kak di jam jadwalnya 4 bisa ya. karena Berarti di saya ada jam juga 7 WIB. agenda pemenuhan kompetensi Kak. Oke. Iya Kak. Oke. Kalau gitu saya mau ini aja lah sekali lagi ya untuk tiroid memang banyak sekali materinya, tapi intinya kalau kalian belajar patofisiologinya, kenapa bisa dibentuk itu, kalian bakal ngerti kok semuanya karena diulang-ulang aja sih tadi. Nah, ada yang mau saya tambahkan untuk CA tadi kan banyak juga jawaban kakak yang rancu, ih kok ini salah kak tadi jawabannya kakak jawaban ini. Dan jadi kalau misalnya dia tadi ditemukan nodulnya dia itu diameternya sudah agak besar, anggaplah di atas 4 atau sama dengan 4 itu besar ya. Kita lihat apakah dia berbenjol-benjol, terus apakah dia padat keras, baru dia kayak banyak gejala-gejala penurunan berat badan, cepat membesar, itu udah kalian gas saja langsung periksa FNAB. Kalau misalnya dia masih lambat membesarnya, terus dia kenyal, hasil pemeriksaan FNAB-nya masih normal, yaitu cukup kalian observasi, tapi tetap periksa kadar tiroidnya, ya, karena yang membahayakan bisa aja nanti kadar tiroidnya meningkat atau rendah gitu loh. Terutama anak-anak kalau anak-anak hipotiroid itu akan mengganggu sekali sampai seumur hidupnya. Kenapa? Nanti badannya pendek, terus dia bisa lambat, proses berpikirnya lambat. Nah, sekarang CA tiroid tadi tetap kalau di teorinya CA yang paling banyak pada tiroid itu dia lebih banyak terjadi di bagian papilernya ya, CA papilari. Tapi kalau misalnya dia di medulari bisa juga terjadi. Nah, kalau dia di medulari yang diperiksa adalah tadi kalsitonin ya. Tapi kalau misalnya di daerah lain keganasan pada tiroid kita bisa periksa tiroglobulinnya. Oke. Saya rasa itu aja sih yang perlu. Tiroiditis tadi kan ada akut, ada yang subakut, ada yang kronik. Nah, kalau dari waktunya dan dari gejalanya, kalau akut itu kayak tadi kakak bilang ada gejala sistemik seperti demam, terus tanda-tanda radang pada bengkaknya, pada benjolatnya ya. Terus tadi ada juga di soal dia bilang, ada di option jawaban katanya kalau misalnya dia subakut kak, demam dulu baru diikuti nyeri. Kalau aku sih lebih dilihat dari waktunya. Kalau subakut itu pasti di atas 2 minggu. Kalau misalnya dalam waktu 2 minggu dia itu masih dikatakan akut dan dia masih ada gejala-gejala tadi. Oke, kalau tadi dia subakut, misalnya pada tiroiditis dequorven dia gejala dari tiroiditisnya itu sudah sudah enggak akut lagi gitu loh. Subakut dia ada bisa riwayat demam atau ada riwayat nyeri, sekarang itu udah nggak ada lagi gitu loh, ngerti ya? Kalau kronik ya itu tadi, dia pada tiroiditis Hashimoto, tapi dia harus syaratnya dia hipotiroid ya, dan ada tiroiditis Riedler. Oke, hipertiroid sudah saya rasa sudah sangat jelas. Kemudian terapinya sudah jelas ya. Ada yang saya ingin tambahkan pada tata laksana krisis tiroid atau tirotoksikosis. Gejalanya apa tadi? Dia hipertiroid disertai dengan hipotensi, penurunan kesadaran, dan demam. Artinya ini dia sudah sangat tinggi nih kadar FT4-nya dalam tubuh. Apa yang kita laksanakan? Yang pertama adalah diguyur. Diguyur cairan maksudnya kita resusitasi, kita intinya kayak kasih tambahan larutan isotonis supaya darahnya tidak terlalu tinggi dengan FT4, nah itu kasarnya ya. Yang kedua kita berikan loading PTU, yang ketiga kita berikan Lugol, yang keempat kita berikan propanolol, dan yang kelima steroid. Oke, RPLOS. Kalau kakak dulu ngapalnya waktu UKM PPD itu RPLOS. Jadi kita resusitasi, baru kita kasih PTU, L-nya Lugol, O-nya itu propanolol, S-nya steroid. Yaitu tata laksana tirotoksikosis. Tadi nggak sempat ditanya, tapi boleh dicatat aja kalau mana tahu ada soalnya. Oke, tata laksana untuk kalau dia ada benjolan, tiroid, ganas ataupun tidak, ada tiga tingkatan.
Pertama kita berikan dia obat-obatan ya, farmakoterapi di luar dari 3 ini ya. Kemudian radioterapi, kemudian kita lakukan kemoterapi ataupun langsung surgery atau bedah ya. Kalau misalnya dia radioterapi, kita berikan dia iodium radioterapi I131 yang tadi ya. Kemudian kalau misalnya dia kita kemoterapi ya tentu dengan obat-obatan lah, itu nggak usah dipelajari. Sama yang kalau dia perlu surgery ya. Oke, apalagi komplikasi operasi. Komplikasi operasinya tadi, kalau diangkat tiroidnya maka kemungkinan besar bisa kalau diangkat tiroidnya tentu dia akan menjadi hipotiroid seumur hidup. Itulah nanti akan diberikan terapi levotiroksin. Kalau misalnya terangkat hipotiroid kelenjar paratiroidnya, dia akan mengalami hipoparatiroid. Ya, nanti dia hipoparatiroid primer. Dan juga bisa suaranya serak. Kenapa? Karena dia mengenai nervus laryngeus. Baru hipotiroid, saya rasa cukup. Hipoparatiroid, udah. Yang Cushing tadi kita nggak terlalu banyak bahas. Besok kali ya Cushing-Cushingan. Adrenal itu kan? Oh ya, berarti tadi cuma ada satu aja lewat. Ya, besok nanti saya jelaskan lebih jelas ya apa perbedaan Cushing DC dan Cushing syndrome. Oke, tiroid lengkap, jelas? Kak, mau Kak juga izin bertanya, Kak. Oh, siapa ini bertanya? Oh, sudah terlalu bertanya sama saya, kok cari sendiri. Kok as interna mau bertanya, Kak? Oh ya, boleh. Kak, itu kan kalau misalnya kayak kita di perifer kan tidak ada pemeriksaan FT4 sama TSH. Kayak ada enggak kriterianya kayak kapan bisa dimulai PTU atau metimazolnya, Kak? Oh, itu kan obatnya ini ya, obatnya kalau kita bilang itu harus diberikan kalau sudah tegak diagnosis gitu loh. Jadi makanya ada tadi soal yang bilang terapi awalnya apa kayak gitu. Dia datang ke kita, misalnya saya kerja di klinik, tidak ada tuh pemeriksaan T4, nggak ada periksa TSH. Jadi saya akan langsung berikan saja terapi simptomatis. Kalau dia demam, saya kasih obat demam, saya kasih propanolol, itu kan ada. Nah, kita kan sarankan dia periksa ininya, periksa kadar tiroidnya. Nah, kalau misalnya dia sudah datang bawa hasilnya, boleh kita mulai. Jadinya jangan, pokoknya terapi tiroid itu harus dimulai, kita bisa mulai kalau dia sudah terdiagnosis dari hasil fungsi hormonnya. Kalau tidak ada, kasih aja terapi terapi simptomatis. Internal kah, Zul? Lagi bagian endokrin kah? Iya, lagi interna, Kak. Dicampur sekarang kan, enggak per divisi. Aduh, kelas COVID. Maaf. Iya, offline mina, Kak, di masuk RS nih, Kak. Oh, iya, kakak koas glowing nih, Zul. Efek kamera, Kak. Lah. Kamera. Oke, masih ada yang mau ditanyakan? Kalau misalnya yang tadi yang PTU atau metimazolnya itu dia dititrasi dari tinggi ke rendah atau dari rendah ke tinggi, Kak? Waktu dikasih. Kalau misalnya dia PTU, sebenarnya dia tidak ada titrasi. Kalau ya boleh lah, semua pengobatan itu biasanya kita start low go slow. Ya, jadi dari yang dosis terendah dulu. Kalau PTU kan dia dosisnya 3 kali 100. Kalau misalnya dengan itu saja hipertiroidnya masih bergejala, ya masih bergejala, kita tambahkan 200. Pokoknya dia maksimalnya sampai 600. Ya, kan kalau misalnya dia satu hari 3 kali 100 berarti 300. Kalau 3 kali 200 berarti dia 600. Nah, kalau metimazol ya. Metimazol dia cukup kita berikan 10 sampai 20 mg. Tapi kalau misalnya dia pembagiannya kan ada gejala ringan, sedang dan berat. Ya, kalau ringannya cukup kita kasih 3 kali 5, kalau dia sedang 3 kali 10, kalau misalnya dia berat 3 kali 20. Tapi kalau tadi Zul tanya dia titrasinya, tetap start low, go slow ya. Penyakit endokrin itu selalu begitu, DM juga begitu. Diawali dosis rendah, baru nanti perlahan-lahan ditingkatkan. Oke? Ada lagi yang mau ditanyakan adik-adik?